Halo Jusamen, kembali lagi sama Tius di sini di podcast kesayangan kita, yaitu School of Life. I want to say thank you first, because I know I cannot thank you enough for everything, for every support, for every time you invest for this podcast. Makasih banyak. I'm so happy that banyak banget yang dengerin podcast ini dan dapat feedback yang bagus-bagus juga. Aku beneran berharap kamu bisa belajar dari podcast ini. Aku benar-benar berharap bahwa podcast ini nggak cuma buat ngabisin waktu kosong doang, cuma ngabisin waktu santai doang. Tapi aku benar-benar berharap dari podcast ini ada sesuatu yang diubahkan dalam hidup kamu, dalam hidupku juga. Karena dalam mempersiapkan, dalam mencari bahan, referensi, aku juga belajar banyak hal gitu. Jadi nggak cuma kepandaian doang yang nambah, tapi aku berharap karakter kita juga berubah gitu, berubah jadi lebih baik, jadi lebih dewasa, jadi lebih matang lagi. Mungkin usiamu saat ini 16 tahun, mungkin usiamu saat ini 24 tahun. Ya kamu gak harus jadi sedewasa yang 50 tahun, cuman kamu dalam usia 24 tahun yang benar-benar matang gitu, yang benar-benar punya wawasan, yang punya hati buat orang sekitar kamu, punya senyum, punya sukacita. Wow, I'm so proud of you, you know that? I'm so proud of you. Buat kamu yang mungkin lagi sedih, lagi kecewa, it's okay, itu normal. Tapi kalau sudah, stand up, jalan lagi, peluk kekecewaanmu itu, peluk sakit hatimu itu, rangkul penderitaanmu itu, karena itu yang mendewasakan kamu. Jangan pergi dari penderitaan, jangan lari dari kenyataan, hadapi, because it's yours. Oke. Di episode yang ke-21 ini aku mau bahas tentang pengalamanku selama 3 tahun ini tanpa sosial media, tanpa sosmed. Wih, ya aku nggak pakai sosmed dalam 3 tahun ini, kecuali YouTube, karena aku kalau ada waktu nggak rutin, aku suka buat cover musik, aku juga kadang-kadang buat vlog, jarang banget nggak rutin, dan I like it, I love it. Dan sewaktu aku juga pakai YouTube buat belajar sesuatu atau nonton Doraemon, I love it. Aku suka banget sama istri nonton Doraemon, kayak mengenang masa kecil juga sih. Ya, jadi selama 3 tahun ini aku nggak pakai sosial media. Aku mau share sama kamu kenapa, pengalaman apa, dan dampak apa yang ada dalam hidupku, positif maupun negatif. Dan aku tidak melarang siapapun untuk pakai sosmed ya. Di sini aku cuma mau share tentang pengalaman aku saat aku pakai sosmed dari tahun 2000 sekian, waktu masih zaman Friendster. Waktu itu masih di warnet, sampai Facebook, Twitter, Instagram, dan mungkin Snapchat sudah mulai waktu itu. Well, aku mau cerita sama kamu kali ini, and I hope you learn something. Oke, aku mulai dengan positif sama negatifnya sosial media secara umum. Positifnya itu dari sosial media, kalau kamu pemakai aktif, kamu memiliki sarana untuk kontak sama orang, meskipun orang situ sudah ganti alamat, ganti nomor handphone, atau bahkan ganti email, karena ada platform di mana mengumpulkan kamu sama orang-orang yang ingin kamu punya kontak, jadi bisa tetap connected gitu. Kalau Nokia bilang connecting people, asik. Oke, poin berikutnya, positifnya dari sosial media adalah akses untuk mengontak orang itu jadi mudah banget, gampang banget. Hanya sebatas ujung jari doang, kamu sudah bisa kontak orang itu. Bisa ngechat, bisa telepon maybe. Dan mungkin yang cukup populer adalah kita bisa tahu tuh kegiatan-kegiatan apa sih yang teman-teman kita lakukan. Well, temen ya mungkin ada yang baru ketemu sekali 2 kali tapi udah add Facebook, ya sudahlah. Tapi ya, karena banyak banget orang-orang yang share kehidupan pribadinya dia ke sosial media, dan orang-orang yang punya kontak sama dia di Facebook atau Instagram, Twitter pun juga bisa ikut dapat info itu gitu. Misalnya ada temen yang lagi di Jakarta atau di Jakarta nggak tahu banyak, Monas, lagi di Monas nih, dia foto di Monas, upload Instagram. Wow, temanku lagi di Monas nih. Itu waktu teman kamu scroll kan,
oke, Monas like, kasih hati gitu. Atau video-video lucu. Jadi kita kayak bisa mengekspresikan diri kita dengan lebih bebas, lebih mudah sih sebenarnya, bukan lebih bebas. Kalau aku boleh bilang justru malah lebih mudah. Karena sebenarnya kamu juga harus tanggung jawab kan apa yang kamu share ke media sosial. Jadi nggak bebas sebenarnya. Dalam arti bebas itu kamu bisa seenaknya ngomong apa gitu, tanpa memikirkan merugikan orang lain atau enggak. Itu. Lalu positif yang lain tuh kamu bisa mengungkapkan unek-unek kamu gitu. Tetap bertanggung jawab. Please, jangan nggak bertanggung jawab. Tapi jadi lebih mudah gitu loh. Kamu misalnya hari ini lagi capek atau lagi seneng mungkin. Kamu pengen cerita sama orang, tapi temen-temenmu pas harus kerja semua. Temen-temen lagi nggak ada di situ. Jadi kamu bisa ketik atau melalui video. Kamu bisa share itu dan plong. Mungkin kalau dapat beberapa like kamu seneng. Kalau dislike mungkin kamu juga bertanya-tanya, kok di dislike ya? Emang apa yang salah sih kayak gitu. Dan mungkin yang paling penting sebenarnya bahwa kamu tuh bakal keep up to date kalau kamu punya sosial media. Jadi ada berita apa, cepet banget nyebar di media sosial itu. Ada kebakaran di mana, peristiwa apa, bencana alam di mana, bom, atau mungkin lagi ada konser, apapun itu cepet banget di media sosial. Which is it's maybe good or maybe not, tergantung gimana kamu menanggapi itu dan seberapa pentingnya informasi itu buat kamu. Oke, kita menuju ke poin-poin negatif dari sosial media. Kalian sadar nggak sih di sosial media itu secara sadar nggak sadar ternyata saat kita lihat foto-foto teman kita atau video teman kita itu kita cenderung membandingkan diri kita terhadap mereka loh. Pernah ngerasain kayak gitu nggak sih? Kayak bisa lihat orang lagi di pantai nih, kamu lagi kepanasan di rumah dan gak bisa keluar karena corona ini. Terus kamu lihat teman mungkin di luar negeri, di Belanda ada pantai yang bagus, dia upload foto dengan hashtag vacation 2020 misal gitu, atau new normal on beach misal gitu. Kayak gitu-gitu terus kamu lihat, wah enak ya, keren ya gitu. Andai aku juga bisa ikut kayak gitu, andai aku juga bisa liburan ke Belanda. Itu secara nggak sadar itu tuh sangat mudah banget kita untuk membandingkan diri kita dengan apa yang kita lihat. Negatifnya seperti itu. Poin negatif berikutnya adalah karena saking mudahnya ada platform di tangan kita, biasanya kan sekarang paling gampang pakai handy atau pakai handphone. Saking gampangnya kita ngontak orang-orang yang kita perlu, yang kita butuh meraih mereka, itu membuat kita merasa ya nggak harus ketemuan gitu. Membuat kita merasa nggak perlu ada kontak face to face lagi. Bukan nggak perlu dalam arti mutlak, tapi dalam arti yaudahlah kalau nggak penting-penting banget, WhatsApp-an aja gitu, atau video call juga bisa. Jadi kayak LDR gitu, padahal cuma 2 kilo selisih rumahnya kayak gitu. Itu ya membuat kita jadi mungkin bisa mengurangi sosial skill kita. Lalu salah satu dampak negatif dari sosial media, ini aku juga dapat poin ini karena aku share sama my best friend tentang your own bubble. Jadi kamu kayak ada di gelembung-gelembung kamu gitu. Sosial media itu kan kayak buat satu duniamu sendiri kan. Jadi you could create a world which is your own world. Jadi kamu bisa unfriend orang yang nggak setuju sama kamu, nggak cocok sama pemikiran kamu, dan kamu kumpulin orang-orang yang punya pemikiran yang sama. Ditambah lagi perusahaan-perusahaan besar sekarang, like Facebook, like Google, mereka mempelajari like sama dislikes kita, daftar riwayat pencarian kita, mereka daftarin itu semua dan mencoba membuat kesimpulan dari karakter kamu, dan mereka akan menyuguhkan kamu hal-hal, topik-topik yang kamu suka. Bahkan mereka bisa jual hasil riset mereka dari kamu ke perusahaan pakaian misal anggap aja Zara, just for example. Lalu Facebook menyuguhkan kepada kamu produk-produk Zara yang kira-kira kamu suka gitu, karena mereka udah mempelajari hidup kamu. Dan kamu pasti tahu lah sekarang tentang iklan, tentang apapun. Mungkin kamu pernah juga kamu lagi ngobrol sama temanmu misalnya tentang Spotify, tiba-tiba kamu dapat iklan semuanya tentang Spotify di Instagram atau di YouTube. Itu adalah hal-hal yang
menurut aku salah satu dampak negatif dari penggunaan sosial media. Dan ternyata tanpa disadari, penggunaan aktif sosial media setiap hari, setiap jam itu cukup menyita waktu kita. Dalam arti menyita waktu produktif kita. Oke, sekarang aku mau cerita nih dari pribadiku. Kenapa sih kok aku dulu memutuskan untuk cut sosial media? Tapi aku mau disclaimer dulu, exact, aku nggak mau mempengaruhi siapapun untuk nggak pakai sosial media. Teknologi apapun itu menurutku nggak ada yang namanya bagus atau jelek. Tergantung kamu gunain gimana. Sama kayak pisau, kamu bisa pakai untuk masak, berguna buat kamu buat makan, atau kamu masak sesuatu untuk orang lain, menolong orang lain, atau kamu juga bisa buat bunuh orang, melukai orang, merugikan orang. Dan menurutku teknologi juga sama, sosial media juga sama. Oke, dan disclaimer berikutnya adalah aku bukannya nggak pakai sosial media mutlak. Aku pakai WhatsApp, aku ada YouTube, aku ada email. Tapi ya cuma itu, nggak ada yang lain lagi, that's all. Jadi kalau kamu memasukkan YouTube sebagai kategori media sosial, oke, I use it. Good. Oke, sekarang masuk ke alasan pribadiku kenapa sih aku waktu itu memutuskan untuk keluar dari apapun itu, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn buat kerjaan, Sing. Jadi mungkin aku bisa cerita bahwa to be honest, aku punya tendensi untuk jealous sama orang. Aku punya tendensi besar untuk iri sama orang. Waktu itu, contoh kayak gini. Aku punya beberapa temen yang sering ketemu dan aku anggap mereka temen yang ya sering ketemu, deket lah. Lalu kita sering foto-foto bareng, biasalah. Terus upload Facebook, tag aku dong, tag kamu dong, tag ini. Aku belum punya Facebook kamu ya, ayo temenan. Aku belum punya Instagram kamu ya, ayo temenan gitu. Terus kayak kasih like, seru-seru gitu. Tapi saat aku di rumah, aku lagi scroll gitu, tiba-tiba lihat salah satu temenku lagi keluar ke Paris sama siapa. Wih, asik ya gitu. Ya nggak bilang apa-apa, aku like juga. Cuman kayak jujur, kalau pas aku lagi down, aku pas lagi gimana ya, lagi capek, lagi sedih mungkin, kadang-kadang punya pikiran, wih enak ya gitu, kok nggak diajak sih, kayak gitu loh. Padahal dia kan temanku, kayak gitu. Atau mungkin saat aku deket sama orang, pasti kan kalau deket sama cewek tuh bukan deket, maksudnya suka sama cewek, terus kayak ngepoin Facebooknya, Instagramnya, semua yang dilihat dari history yang paling awal, foto pertama sampai foto terakhir dilihatin satu-satu, dilihat apa yang dia suka gitu kan. Atau cuma ya pengen menambah rindu aja gitu, padahal dia belum tentu suka sama aku. Ya, well, jadi singkat cerita, aku coba chat dia, gak dibales, tapi dia balas komen orang lain, kayak gitu-gitu. Ya, klasik lah, anak muda. Terus itu kayak membuat aku gak tenang gitu, membuat aku kayak gelisah, buat aku kayak, hey, what's happened to me? Aku scroll gak tambah buat aku seneng, gak tambah buat aku connect sama orang-orang yang di sekitar aku, tapi malah buat aku membandingkan diriku terus menerus. Dan itu membuat aku, okay, I think it's enough. Aku gak perlu lagi cari tahu mereka gimana. Aku gak butuh semua informasi yang ada di Facebook. Aku gak butuh semua informasi yang ada di Instagram. Toh gak semua juga berguna buat aku. Toh juga aku ngabisin waktu banyak banget dengan cuma lihat doang dan tidak melakukan apapun untuk sesuatu yang aku mau. Aku berpikir, okay, kayak aku harus stop it deh. Tapi gak langsung stop loh. Terus aku pernah ketemu sama orang, teman lama banget gak ketemu. Ya dibilang temen juga oke lah, dulu sempet deket, temen deket dulu. Gak deket banget, cuma sering ketemu gitu loh. Terus lama gak ketemu, terus ketemu lagi, gak sengaja. Terus tanya, woi Tius gimana kabar? Oh ya baik. Kamu gimana kabar? Ya masih kuliah dan lain-lain. Oh cool, keren. Ada kabar apa nih? Gitu. Dia tanya sama aku. Terus aku juga jawab dong, iya kapan hari aku dari Belgia sama beberapa temen. Aku tuh dengan harapan, aku pengen cerita dengan excited gitu. Pengen cerita kayak dengan pengalaman yang kemarin tuh seru banget loh bro, keren banget. Harapanku kayak gitu. Terus dia bilang gini, oh iya aku lihat tuh fotomu sama si itu di tag. Keren ya, gimana keren ya gitu. Terus di situ tuh aku kayak langsung well, oke, keren sih, keren.
ya ada ini ada itu. Aku cerita juga gitu, cuman nggak tahu kenapa beda gitu rasanya. Saat aku mau cerita sesuatu dengan harapan kamu nggak tahu apa-apa, aku kasih tahu nih, aku kasih detailnya nih, kayak gini. Terus tiba-tiba ternyata dia udah tahu, anggapnya 30% tentang kegiatan yang aku lakukan hanya dari foto yang oke. Kayak gitu, tau nggak sih rasanya itu kayak gitu. Jadi kayak aku nggak mau cerita apa-apa lagi, padahal aku juga nggak tahu bahkan kalau dia tuh ternyata juga lihat foto aku gitu. Jadi situ waktu itu aku juga ngerasa nggak seru banget sih kayak gitu loh. Jadi kayak nggak ada gregetnya gitu saat cerita. Ya itu masih ababila dulu, masih ABG labil. Oke. Terus setelah itu aku juga ngerasa di sosial media itu bahwa profil-profil orang, temen atau kenalan siapapun itu, ternyata aku tuh nggak bisa relay on their Facebook profiles. Jadi orang yang religius, misalnya dia rajin ke gereja, dia juga khotbah di komsel-komsel kecil gitu, share cerita firman Tuhan. Entah kenapa dia pasti share-nya tentang firman doang, tentang Tuhan, tentang kebaikan, tentang memuji Tuhan, ikut Tuhan tuh baik, ayo ke gereja gitu-gitu, sengsara buat Tuhan, pikul salib gitu. Tetap sukacita. Padahal saat ketemu dia juga mengeluh, marah-marah, ngomel. Maksudnya nggak cuma buruk doang, baiknya juga ada. Cuman you know what I mean, like ternyata kita tuh nggak bisa mengandalkan profil Facebook untuk menilai seseorang gitu. That's what I really learned. Atau orang yang saintik, orang yang master atau doktoral, dia share-nya sesuatu yang saintis doang gitu, yang penemu ini, menemukan ini, video-video tentang sains, gimana sih cara kerjanya suatu mesin, gimana cara kerjanya suatu tata surya, gimana cara kerjanya suatu bola lampu, kapan gitu. Jadi semua disodorkan secara saintik gitu. Itu yang buat aku berpikir, aku sadar bahwa wow, terus ngapain dong aku membandingkan diriku sama, dalam tanda kutip, kesempurnaan yang orang buat untuk profil Facebooknya atau profil Instagramnya. Jadi aku mikir semua yang ditaruh di profilnya dia itu tuh kayak cuma menampilkan sisi terbaiknya dia doang yang mau dia tampilin. Jadi bukan berarti dia juga nggak religius, tapi dia cuma menampilkan sisi terbaiknya doang. Kayak pernah tahu self branding gitu loh, ya kayak gitu, tapi di sosial media. Terus aku yang ngeliat tuh kayak, wow, terus ngapain dong aku membandingkan diriku dengan kesempurnaan yang dibuat-buat. Aku pun juga gitu. Aku juga nggak mau share semua yang sedih-sedih. Pasti aku share yang baik-baik, yang seneng, yang happy, foto yang ceria. Padahal dalam kehidupan kenyataannya, orang tuh bisa sedih, orang tuh bisa kecewa, orang tuh bisa berbuat salah, orang itu bisa salah ngomong, orang itu bisa menyakiti orang lain, sengaja mau enggak, itu bisa banget gitu. Dan aku bisa ngerasain itu saat aku ketemu langsung sama orang. Aku bisa kenal sama orang saat aku ketemu dia, saat aku ngobrol sama dia, saat aku mendengar opininya dia, aku menjawab pertanyaan-pertanyaan dia, memperhatikan apa yang ditanya sama dia. Di situ aku kenal sama orang. Bukan dengan melihat profil Facebooknya dia, bukan dengan mengomentari Instagramnya dia. No, justru saat aku ketemu sama orang itu, aku bisa menilai lebih baik lagi, nggak cuma ditutup-tutupi gitu. Jadi kayak ngerasa, pernah denger sih, rumput tetangga terlihat lebih hijau. Itu juga aku ngerasain banget dulu itu. Dan aku nggak terlalu punya privacy gitu. Seperti aku bilang, aku kemana orang lain tahu, aku kemana orang lain tahu. Ya mungkin karena aku yang posting, ya wajar dong kamu posting, orang lain tahu lah. Iya, cuman ternyata aku tuh saat posting tuh ternyata aku nggak mau semua orang tuh tahu loh. Ternyata aku cuma mau beberapa orang aja yang tahu. Ternyata nggak semua teman Facebook harus tahu. Bisa disetting bro, kan ada privacy setting. Iya aku tahu, that's right. Kamu bisa blokir orang juga, that's right. But it's not the point. Cuman kayak privacyku tuh jauh lebih sedikit daripada yang dulu. Jadi itulah kenapa aku memutuskan untuk nggak pakai sosial media. Jadi aku punya konsep kayak, if I need to know somebody, gimana kabarnya dia sekarang, I will call them. Kita ajak meet up, ajak ngobrol. Kayak misalnya 2 hari yang lalu atau kemarin aku ngajak ketemu satu temen, aku ngomong gimana kabar, cuma setengah jam 1 jam doang.
kalau udah pulang. Besoknya aku mau ketemu satu teman lagi, ngobrol gitu, gimana kabarnya, kamu sekarang belajar apa, kayak gitu. Oh, kamu sekarang punya hobi baru. It makes life more lifer gitu, livelier. Ada nggak sih kata life ya? More life, more being life gitu, lebih hidup lagi gitu loh. Jadi kayak you can see those eyes, you can see those face, maybe you can touch them. Maksudnya dalam arti nggak pegang-pegang gitu, tapi you can feel it. Nggak cuma di depan layar doang. Kamu bisa lihat mukanya dia yang mungkin cemberut. Kamu bisa lihat muka senengnya saat membahas satu tema. It's just like, wow, this is the communication way what I want. Ini cara komunikasi yang aku mau gitu. Dan itu membuat kita lebih seger. Well, kadang-kadang juga lebih capek. Kalau ketemu terlalu banyak orang tua, aku kadang ngerasa capek juga. Cuman, ya, maybe it's worth it untuk ngulangin waktu buat ketemu sama beberapa orang yang buat kita penting. Dan aku nggak perlu tahu semua hal tentang orang lain. Yang A lulus kuliah, yang A udah married, yang A kerja di mana, si B punya kesuksesan apa, punya usaha apa, dapat beasiswa apa, apapun itu. I don't have to know about them. Aku nggak harus tahu tentang mereka. Mereka tahu aja baru sebentar gitu. Atau mereka temanku. I don't have to know everything about mereka gitu. Waktu yang aku punya itu terbatas. Dalam satu hari 24 jam, kamu juga, semua orang punya waktu yang sama, jatah waktu yang sama, 24 jam sehari. Kenapa aku harus mikirin orang lain? Kenapa aku harus ngabisin waktu untuk membandingkan diriku dengan orang lain? Kayak, mungkin waktuku setengah jam aja buat Facebookan atau Instagram. Dalam setengah jam tuh aku bisa baca sekian halaman loh. Dan itu menambah wawasanku, buat aku lebih produktif. Daripada aku membandingkan diriku dengan orang sukses, terus aku kayak, wah mereka bisa sukses, aku juga pengen nih, aku juga pengen, tapi kok aku gagal ya, kok aku nggak bisa ya gitu. Padahal nyoba aja belum, udah mikir kok aku nggak bisa ya kayak dia, kok aku gagal ya. Maybe karena kamu terlalu banyak ngabisin waktu di sosial media, bisa nggak sih? Toh juga setiap orang itu saat memberi yang terbaik, dia pasti dapat yang terbaik gitu. Yang terbaik itu belum tentu 100 juta per bulan. Orang lain kasih yang terbaik, dia dapat 100 juta per bulan. Mungkin itu yang terbaik buat dia. Kalau kamu sekarang kerja, kasih yang terbaik, kamu dapat 10 juta per bulan, maybe it's the best for you. Mungkin kalau kamu kasih 100 juta per bulan, kamu nggak bisa mengolah dengan baik seperti dia mengolah. Nah, masalahnya saat kamu lihat sosial media, kamu lihat, dia uangnya 100 juta per bulan. Wow, I want it. You see, masalahnya kayak ngerasa bahwa semua itu harus sama rata. Semua itu harus sesuai dengan apa yang kau pikirkan yang terbaik gitu. Padahal saat kita nggak tahu, saat kita nggak punya referensi untuk membandingkan, kamu sadar bahwa apa yang kau punya sekarang itu adalah yang terbaik yang pernah kamu dapetin saat ini. Kamu udah selesai kuliah, kamu udah selesai sekolah, kamu sekarang kuliah, kamu udah selesai kuliah, kamu sekarang kerja. It is the best for you, maybe. Aku nggak tahu, mungkin kamu masih bisa naik lagi, kamu bisa udah promosi lagi, I don't know. But in this point, it is the best position for you. Tahu nggak mas, saya di situ saat menggunakan sosial media bukan berarti jelek, bukan berarti nggak boleh, tapi rentan banget untuk kita itu membandingkan diri kita sama orang lain, dan membandingkan diri untuk orang lain atau sama orang lain, it just destroy you little by little. Itu menghancurkan kamu bro. Kamu tuh punya something yang precious gitu, yang mereka nggak punya. Yang orang punya penghasilan 1 miliar per bulan, maybe, tapi kamu tuh punya sesuatu yang mereka nggak punya bro. Penghasilan 100 juta per bulan, mereka belum tentu punya waktu seluang kamu. Kadang-kadang mereka cuma tidur 1 jam, 2 jam, 3 jam bahkan. Punya weekend mau dinikmati, ada telepon terus-terusan telepon, gimana bos ini, posisi ini gimana bos, perusahaan lain telepon lagi, gimana bos ini, butuh keputusan yang penting. Mereka bisa naik jet pribadi, mereka bisa naik mobil pribadi, tapi mereka cuma bisnis doang, kesana kesini, kesana kesini. Sedangkan kamu mungkin berhasil 10 juta per bulan, 5 juta per bulan. But you can enjoy your time with your family. You can enjoy your time with your friends. Kamu bisa ibadah, kamu bisa baca buku. It's what a life gitu loh. Keren gak sih? Aku belakangan itu ngerasa kayak I was a person that who money oriented. Aku benar-benar berpikir tentang uang. Tapi belakangan ini aku diajar kayak kasih sama orang. Money is not everything. Enjoy your time with your wife. Enjoy your time with your friends, with your family. Syukuri apa yang kamu punya. Itu yang aku akhir-akhir ini sedang renungkan gitu. And I can say that
this life is so wonderful. Dan aku juga yakin hidupmu itu adalah sangat-sangat wonderful gitu. Kamu punya apa? Sepeda motor. Nggak usah pikir punya mobil. Nikmati sepeda motormu itu. Kalau kamu punya uang, kamu nabung, beli mobil, dan bisa beli. Dalam arti gini, kita harus punya chill. Chill, itu belajar. Kita harus punya tujuan hidup. Kita harus punya cita-cita. Kita harus punya visi. Kita harus punya misi. Tapi jangan jadikan itu sebagai ambisi yang tidak terkendali gitu. I think it's not that right kalau misalnya kita punya ambisi yang nggak terkendali. Kalau kamu punya mobil, nyaman sama itu, kamu nggak butuh Ferrari kan? Kamu bisa beli mobil kijang, kamu bisa bawa keluargamu liburan, nggak rusak, kamu pelihara itu. Kalau kamu punya rumah kontrakan, kalau kamu memang keluargamu bisa beli rumah, nyicil rumah, itu emang tujuan kalian berdua, suami istri, mau punya rumah, beli. Kalau ternyata tujuan kalian berdua tuh jalan-jalan, suka adventure, suka kenalan orang baru, jangan beli rumah, pakai uang itu buat jalan-jalan. Kalau kamu mungkin tergerak untuk misi, kamu suka amal, kamu mau bangun masjid mungkin, kamu mau bangun gereja, kamu keluarin uang buat misi, buat penginjilan, atau buat anak yatim piatu, buat orang-orang miskin, buat janda. Kalau kamu terpanggil buat itu, just do it. There is joy saat kamu melakukan itu. Ada sukacita, ada kayak love gitu. Because kamu passionnya tuh di situ. Kalau rumah itu bukan tujuan kamu, ya jangan beli rumah bro. Jangan cuma karena lihat temenmu beli rumah, kamu jadi pengen beli rumah. No, it's so wrong. I think it's not right. Karena setiap orang ciptakan berbeda. Aku kenal satu orang yang dia nggak mau beli rumah karena dia bilang aku suka pindah-pindah. That's my life gitu. And it's okay. Kamu nggak harus beli rumah. You know what I mean? Kayak gitu. Terus aku mau share. Ini mungkin agak panjang banget ya. Podcast ini lumayan panjang tapi I really enjoy share it with you and yeah, I hope you also enjoy it. Oke, aku mau kasih poin-poin terakhir, yaitu poin-poin dampak positif dan negatif saat aku sudah nggak pakai sosial media. Aku mulai dari negatif karena buat aku ini cuma satu doang yang negatif, yaitu adalah aku sering ketinggalan berita. Aku nggak tahu berita-berita terbaru. Ada kasus ini, kasus itu, nggak langsung tahu gitu. Nggak tahu yang heboh tuh yang mana. Jujur, aku mantengin Kaskus. Aku lihat Kaskus, jadi kadang-kadang aku masih ikutlah berita. Oh, ini lagi ada tren ini, lagi ada viral ini. Cuman secara keseluruhan aku tinggalin berita banget loh. Beberapa kali temanku bilang tempat kerja, Tius, di Indonesia ada gempa ya? Hah? Oh, ada gempa ya? Oh iya, coba aku lihat. Oh iya benar bro. Waduh, aku nggak tahu. Kayak gitu-gitu, aku sering banget ketinggalan berita. But jujur aku nggak ngerasa kehilangan banyak hal gitu saat aku meninggalkan sosial media. Justru aku mendapat banyak hal yang aku dulu sebelumnya nggak dapetin. Ini sekarang dampak positif yang aku punya ya. Aku punya jauh lebih banyak waktu untuk diriku sendiri. I mean buat lebih produktif, buat fokus sama apa yang aku kerjain. Contoh podcast ini. Sebelumnya aku juga belajar baca. Aku dulu mungkin sempat olahraga, sekarang lebih sedikit. Aku lebih ketemu sama temen langsung, live. Bisa aku fokus sama kuliah. Itu yang aku rasain saat aku nggak pakai sosial media. Hidup aku jauh lebih tenang daripada waktu aku pakai sosial media. Kok bisa ya? Ya karena aku nggak bandingin diriku lagi. Ya maksudnya nggak bandingin gimana ya? Kayak aku cuma bisa bandingin. Kalau emang harus bandingin, aku ya harus keluar. Aku harus lihat orang. Kalau aku di rumah aja, aku lagi baca buku, lagi buat podcast, aku lagi masak, mungkin lagi cuddle sama my wife, lagi main Nintendo Switch, atau kita lagi ngobrol, diskusi. Mana ada waktu aku buat bandingin diriku sama orang lain? You know what I mean? Kalau aku ketemu sama teman, kalau dia lebih berhasil, I happy for you bro. Kalau aku lagi ngobrol sama temanku, dia berhasil, dia dapat sesuatu yang keren, wow, selamat bro. You know, life is much easier, I think, in my opinion. Terus aku jadi tahu orang-orang yang bener-bener care sama aku, yang tetap jalin kontak sama aku, ternyata nggak banyak. Ternyata yang ngucapin aku ulang tahun saat aku ulang tahun itu nggak sebanyak waktu aku punya sosial media. Yes, but I know mereka yang ngucapin saat itu adalah orang-orang yang benar-benar care sama aku. Bukan orang yang lihat di notifikasi, hari ini Sonado Infantius ulang tahun, mau ucapkan selamat, gitu. Wow, I think
my life is more valuable for me. Mungkin buat orang ada yang butuh sosial media, I know. Kamu bisa iklan banyak hal di sosial media, lebih gampang. Kamu bisa raih orang-orang, kamu bisa tahu banyak hal. But buat aku, mungkin aku salah satu orang yang nggak bisa handle sosial media, yang membuat sosial media itu nggak pas buat aku. Jadi aku memilih untuk nggak pakai. Sama kayak kalau pisau. Kalau aku nggak bisa handle pisau itu buat masak, itu akan melukai diriku sendiri. Karena aku nggak bisa. Aku tahu aku nggak bisa. Aku cuma punya dua pilihan. Aku mau learn how to do it properly, kasih waktu, ngabisin waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun sampai aku bisa handle it and I use it for my good. Atau aku taruh, karena buat aku nggak harus pakai pisau, aku bisa pakai gunting, misalnya kayak gitu. Pakai gunting aku jagonya, aku nggak harus pakai pisau, taruh aja. Kamu juga punya dua pilihan. Kamu bisa pakai sosial media dengan properly, that you can handle it, pakai for your good. Kalau kamu punya bisnis, pakai buat bisnis, kamu mau cari orang, cari partner bisnis. Aku harap kamu nggak cari partner hidup dalam sosial media, karena yang aku percaya, you need to know them well. Kamu cari orang yang hilang, kamu membesarkan usaha. Facebook is so good, Instagram is so good. Kamu bisa dapat uang dari sosial media. But if you cannot handle it, ask yourself this question. Do you really need this social media? Do you really need Facebook? Do you really need Instagram? Do you really need Twitter? Do you really need to know everything about your friends? Every single thing about your friends? Apakah saat kamu dapat like, kamu senang, dan dapat dislike membuat kamu susah? Apakah saat kamu nggak dapat komentar apa-apa saat kamu ngepost sesuatu yang menurutmu keren banget, karya yang keren, kata-kata, puisi yang indah, atau blog kamu nulis di blog kamu share, nggak ada yang komen? Apakah kamu merasa kecil hati saat kamu buat karya sesuatu, masa yang enak kamu foto, kamu post ke Instagram, 5 hari nggak ada yang komentar satupun? Apakah itu menghancurkan kamu? If the answer yes, maybe you can think twice to use the social media. I mean, kalau kamu punya karya, kamu tunjukkan sama orang yang dekat sama kamu. Misalnya aku punya sesuatu karya, aku bilang sama istriku, sayang, aku lihat nih buat ini, keren gak sih? My wife akan kasih komplimen yang tulus gitu. Wah, keren ya, wah, hore gitu. And it makes me happy.